Selamat pagi, perkenalkan saya Rotua Emanuela Tambobolon dengan NIM 12S24028. Di sini saya akan mempresentasikan UAS ulang dari PBO yang berjudul Park IT. Nah, di sesi ini sistem Park IT ini mensimulasikan pengelolaan dari sistem parkir di Institut Teknologi Dell. Terdapat dua entitas utama di sistem ini. Yang pertama itu ada vehicle atau kendaraan, lalu yang kedua itu ada parking area atau area parkir. Nah, yang pertama itu vehicle, yang dimana ini diidentifikasi dengan atribut plat number sebagai identifikasi unik, lalu owner sebagai nama pemilik, lalu type sebagai jenis kendaraan, yaitu car ataupun yang itu car untuk mobil ataupun motorcycle untuk sepeda motor. Lalu yang kedua itu ada parking area. Nah, di parking area ini diidentifikasi dengan nama area atau name, capacity sebagai kapasitas maksimal, lalu alloy type itu jenis kendaraan yang diizinkan. Nah, terdapat 3 aturan yang harus ditegakkan di dalam sistem ini. Yang pertama, kendaraan itu hanya bisa parkir di area yang sesuai jenisnya. Lalu yang kedua itu jumlah kendaraan tidak boleh melebihi kapasitas area. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada kendaraan itu melebihi kapasitas area, tidak boleh melebihi kapasitas area. Yang ketiga itu kendaraan itu tidak terdaftar, tidak bisa kendaraan yang tidak terdaftar itu tidak bisa diparkirkan. Sini yang pertama itu ada persistence.xml, yang dimana ini konfigurasi GPA saya simpan di file persistence.xml, yang dimana sini saya menggunakan H2 database dengan mode in memory yang ditandai dengan URL GBDC H2 memparkir. Nah, selanjutnya itu alasan saya memilih in-memory itu agar setiap kali program itu dijalankan, database itu selalu siap dimulai dari kondisi bersih tanpa data sisa dari eksekusi sebelumnya. Ini sangat krusial untuk auto gradingnya, di mana setiap test case itu dijalankan secara independen. Lalu properti Hibernate yang saya set ke create drop itu, yang berarti Hibernate itu akan otomatis membuat tabel saat program selesai, saat program start, dan menghapusnya itu saat program itu selesai. Lalu saya juga mendaftarkan secara eksplisit menggunakan tag class untuk memastikan Hibernate selalu menemukan kelas-kelas tersebut. Lalu selanjutnya ke entity vehicle. Nah, di sini entitas kelas vehicle itu saya menggunakan annotation GPA standar, yang dimana annotation add entity ini menandai kelas ini sebagai entity yang akan dipetakan ke tabel database. Lalu annotation tabel saya gunakan untuk mendefinisikan nama tabel, yaitu vehicle.
sekaligus mendefinisikan constraint annotation entity ini menandai kelas ini sebagai entity yang akan dipetakan ke tabel database. Annotation at tabel ini saya gunakan untuk mendefinisikan nama tabel yaitu vehicle, sekaligus mendefinisikan constraint unik pada kolom plat number untuk menjamin keunikan setiap kendaraan. Lalu di sini ada add ID yang dimana ada atribut ID yang saya anotasikan dengan add ID dan add generate value. Dengan strategi identity sehingga nilai primary key-nya itu di-generate otomatis oleh database. Lalu atribut plat number itu akan dipetakan ke kolom plat number. Begitu pula dengan owner dan type. Relasi ke parking area saya definisikan sebagai many to one dan join kolom dengan nama parking area yang baru didaftarkan belum memiliki area parkir. Lalu selanjutnya ke parking area. Di parking area ini, entity parking area memiliki struktur yang mirip. Yang berbeda adalah relasinya one to many. Relasi di sini itu one to many, yang dimana menandai bahwa sisi memiliki foreign key berada di kelas vehicle, tepatnya pada atribut parking area. Saya menggunakan fetch sama dengan fetch type, yang dimana agar kendaraan tidak load dari database secara otomatis ketika kita mengakses area parking ini. Ini adalah praktik terbaik untuk efisiensi performa. Lalu selanjutnya ke app.java. Nah, di file app.java ini adalah driver kelas utama yang mengandung seluruh logika pemrosesan input. Nah, program itu dimulai dengan membuat entity manager factory dan entity manager dari konfigurasi persisten unit bersama parking. Kemudian program membaca input dari sistem ini menggunakan scanner dalam sebuah loop. Lalu yang pertama di sini ada comment area add, yang dimana ini proses memperpase input menggunakan split tagar -1. Sebelum menyimpan, saya melakukan pengecekan duplikat menggunakan query gpkl select count from parking area where name sama dengan name, yang dimana jika area ini dengan nama tersebut belum ada, barulah data disimpan ke database dalam satu transaction. Lalu comment vehicle add. Nah, di comment vehicle add ini disinilah validasi. Disinilah logikanya sama dengan area add, cek duplikat berdasarkan plat number, lalu simpan jika belum ada. Lalu selanjutnya ada comment part, yang dimana di sini validasi bisnis dilakukan. Saya melakukan get result list, yang dimana bukan get single result untuk menghindari exception saat data tidak ditemukan. Nah, terdapat 3 validasi. Yang pertama, kendaraan itu harus sudah terdaftar. Lalu yang kedua, kendaraan tidak boleh sudah parkir di area lain. Lalu yang ketiga, tipe kendaraan itu harus sesuai dengan alloy type. Dan keempat itu jumlah kendaraan yang sudah diparkir itu harus kurang dari kapasitas area. Jika semua validasi lolos, baru parking area itu di set dan di merge ke database.
Lalu yang terakhir di sini ada comment display all, yang dimana di display all ini eh, saya mengambil semua area parking diurutkan ascending berdasarkan nama, kemudian untuk setiap area mengambil daftar kendaraan yang parkir di sana diurutkan ascending berdasarkan plat number, lalu outputnya itu sesuai format yang diminta. Nama area, load type, kapasitas, dan jumlah yang terisi diikuti baris kendaraan masing-masing. Lalu di sini akan mendemonstrasikan hasil programnya secara langsung. Yang pertama, kita akan mengcompile. Nah, di yang pertama kita akan buat mvn clean compile. Nah, di sini build-nya berhasil atau sukses. Uh, saya akan menjalankan program satu persatu sambil. Nah, di sini kita menjalankan dengan mvn min-key Java ini akan kita coba compile. Coba compile dari sini langsung. Nah, ini output yang diminta kita akan sesuaikan. Ini input yang diminta. Nah, berdasarkan input ini, output yang diminta dari input ini adalah ini the expected outputnya. Jika kita menginput pagar, plat number, dan area, lalu yang pertama kita add area GD722 dengan
10 dan motorcycle, lalu area add, area rektorat 5 car. Kapasitas dari area rektorat itu ada 5 dan lalu type-nya itu car. Lalu vehicle add ini plat numbernya ini dengan atas nama pemiliknya Chandra Pardede dengan type-nya car. Lalu lalu ada vehicle add dengan plat numbernya BB998XY dengan pemilik ownernya itu Budi Santoso dengan type-nya itu motorcycle. Lalu vehicle add yang ketiga itu ada dengan plat B123CD dengan ownernya itu Aji Wijaya dengan type-nya itu car. Lalu selanjutnya ada part dengan plat number ini BK1234AB di area rektorat, lalu part B123CD di area rektorat, lalu part di BB 9988XY dengan di area GD72, lalu mendisplay all. Nah, di display lah bahwa area GD72 itu dengan type yang Lloyd type-nya itu motorcycle dan kapasitinya 10. Lalu area rektorat itu car dengan kapasitinya 5. Nah, sudah sesuai dengan output yang diminta dari input yang sudah kita buat tadi yang ini. Dan kita sesuaikan dengan outputnya, expected outputnya dengan yang ini. Nah, sudah sesuai output yang diminta berdasarkan input yang sudah kita masukkan. Jadi demikianlah hasil presentasi ujian UAS ulang PBO 2025-2026. Sekian dan terima kasih.